ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Shalom. 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 Shalom.
Puji nama Tuhan, pada malam hari ini lewat kasih dan kemurahan Tuhan, bahkan pengorbanannya begitu besar atas kehidupan kita, kita bisa merasakan kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Dan biar lewat Jumat Agung pada malam hari ini, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan, biar kita puji Dia, kita tinggikan Dia, karena pengorbanannya bagi kita begitu besar. Hidupku berharga bagi Allah. Harga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, selalu indahnya bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku berharga bagi Allah. Saya mengundang sidang jemaat yang ada di rumah, mari kita panggil berdiri. Haleluya. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi, karena Khalid-Nya, karena Dia kita ada saat ini. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi, Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang di surga. Malam hari ini kami bisa merasakan kasih kemurahan-Mu. Bahkan kami teringat korban yang Kau berikan begitu mulianya atas kehidupan kami. Manusia yang
hina manusia yang najis, manusia yang tidak berkenan ini Tuhan. Tapi Engkau memuliakan semua dengan pengorbananmu di atas gunung Golgota. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami, menyertai kami dalam ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Nama Allah akan dipermuliakan dengan kehidupan kami semakin disempurnakan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Sidang Jemaat Ebenezer, baik itu yang di Malang, Allah juga memberkati kami semua Tuhan. Sehingga kami kelimpahan atas firman-Mu terjadi atas sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ucapan syukur kami atas pengorbanan-Mu, atas kasih yang sempurna yang Kau berikan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang ada di rumah, kami mengucapkan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan lewat ibadah Jumat Agung Biara. Malam hari ini kita merasakan pengorbanannya Dia begitu indahnya dan berharga atas kehidupan kita. Biara kita yang dimuliakan, dibesarkan, dianugerahkan yang besar melimpah. Biar kita sungguh-sungguh memuliakan Dia. Segala puji syukur. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur. Sekali lagi saya memulai dengan jemaat yang ada di rumah. Kita bersukaria, bersorak, tinggikan Dia, karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oleh darahnya domba, amin. Oleh kesaksian kita ini dikalahkan kuasanya
dihancurkan oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tali lemparkannya para pendakwa kita. Sekarang dah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tali lemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita diberi kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita ini dikalahkan, ini dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang dah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tali lemparkannya para pendakwa kita. Sekarang dah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tali lemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Kita dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Tuhan kita untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, karena Dia begitu indah, kasih yang sempurna. Dia nyatakan, bahkan Dia korbankan dirinya untuk kita orang yang hina. Bahkan Dia mengangkat kita dengan anugerah yang besar. Kasih-Nya begitu indah dalam kehidupan kita. Karena saliblah aku hidup.
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyata Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib untuk menebus kehidupan kami,
Engkau bangkit Tuhan untuk membenarkan sampai menyempurnakan kami semuanya Tuhan. Terima kasih kami serahkan hidup kami yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami memperingati Jumat Agung saat ini Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib. Berikanlah berita Jumat Agung, berita kematian-Mu kepada kami semua. Supaya kami bisa mengikut kematian-Mu, kami bangkit bersama Tuhan, kami dipermuliakan bersama Tuhan, disempurnakan bersama Tuhan selamanya. Terima kasih dan nyatakan firman-Mu bagi kami. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua di daerah Mojokerto dan sekitarnya Tuhan dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau sanggup untuk mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata sampai menyempurnakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi lewat apapun juga, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan serta selamat memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan di kayu salib. Kita masih berada dalam kitab Wahyu 14 ayat 14 sampai 16, penuaian gandum. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Jadi ini penuaian gandum yang matang untuk dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan surga yang kekal selamanya. Puji Tuhan, saudara. Jadi gandum sudah dituai, sudah mau dimasukkan di lumbung kerajaan surga, masih menghadapi 2 kali penampian. Masih menghadapi, jadi gandum yang akan dimasukkan ke dalam lumbung masih menghadapi 2 kali penampian atau kegoncangan. 2 kali penampian atau keguncangan. Satu, dalam Lukas 22, Injil Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, ini jadi yang pertama, penampian oleh setan. Penampian oleh setan dalam wujud pencobaan-pencobaan yang mustahil, saudara, angin ribut dan gelombang. Itu pencobaan-pencobaan, angin ribut dan gelombang, saudara, dengan kuasa maut di dalamnya. Ya, pencobaan-pencobaan yang mustahil, angin ribut, gelombang dengan kuasa maut di dalamnya. Itu, saudara, dengan kuasa maut. Tujuan setan
Ya, tujuan setan menampi kita adalah untuk menjatuhkan kita, ya, menggugurkan iman kita, menjatuhkan kita, menenggelamkan di lautan dunia. Kalau perahu ditenggelamkan di lautan dunia sampai binasa selama-lamanya. Nah, itu penampian oleh setan, penampian oleh setan lewat pencobaan, lewat angin ribut, gelombang di lautan dunia ini, untuk menggugurkan iman, untuk menjatuhkan, untuk menenggelamkan, ya, di lautan dunia ini sampai kebinasaan kekal selama-lamanya di neraka. Kebinasaan kekal selamanya di neraka. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Pencobaan ini datangnya dari Allah. Jangan berkata demikian. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini saudara. Jadi mengapa hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa jatuh dalam pencobaan? Bisa jatuh dalam pencobaan, saudara. Sebab mengikuti keinginan daging. Mengikuti keinginan daging yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, saya selalu katakan, ya, kita harus pilih rel kehendak Tuhan, rel kehendak Tuhan. Nah, itu kalau di rel selamat, kalau lepas dari rel ya hancur kita. Makin hebat keretanya, makin hancurnya makin hebat. Jangan ikuti keinginan, saudara, yang selalu bertentangan dengan kehendak daging. Kalau kita mengikuti keinginan daging, ya, daripada kehendak Tuhan, maka kita terlepas dari tangan Tuhan. Terlepas dari tangan Tuhan, sehingga kita berada dalam tangan setan. Berada dalam tangan setan. Nah, akibatnya masuk dalam pencobaan. Setan itu si pencoba. Kita terlepas dari tangan Tuhan, kita berada dalam tangan setan, ya, sehingga saudara masuk dalam pencobaan. Saudara mengalami pencobaan-pencobaan yang mustahil dan membuat jalan sendiri nanti. Karena sudah mustahil, tidak bisa membuat jalan sendiri di luar firman Allah. Nah, itu saudara, membuat jalan sendiri di luar firman Allah. Nah, saudara, sehingga berbuat dosa sama dengan berbuat dosa. Nah, itu jatuh dalam pencobaan. Dalam pencobaan berbuat dosa itu jatuh dalam pencobaan. Nah, itu saja berbuat dosa akhirnya jalan buntu. Nah, menghadapi jalan buntu dan maut, kebinasaan selamanya. Berbuah maut, kebinasaan selama-lamanya. Itu penampian oleh setan. Supaya kita keluar dari kehendak Tuhan, dari firman pengajaran benar, keluar dari tangan Tuhan, lepas di tangan setan, hancur kita, binasa. Begitu. Nah, yang kedua, Matius 3 ayat 2, penampian yang kedua. Matius pasal yang ketiga, Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Matius pasal 3 ayat yang Matius pasal 3 ayat yang ke-12, ya. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan. Ia itu Yesus akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ini penampian oleh Yesus. Penampian oleh Yesus dalam wujud ujian. Dalam wujud ujian. Percikan darah, salib. Nah, itu ujian, percikan darah, salib, sengsara daging karena Yesus atau bersama Yesus, bukan karena dosa. Sengsara daging karena Yesus, bersama Yesus. Sengsara daging karena Yesus, bersama Yesus. Nah, itu tanpa dosa, bukan karena dosa. Nah, itu Tuhan tolong kita. 1 Petrus
2 ayat 19, 1 Petrus 2 ayat. Kenapa Tuhan izinkan ujian? Tuhan bukan pencoba, tapi mengizinkan. Ya, ujian-ujian salib itu saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, nah itu bertahan dalam kehendak Tuhan, sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, jadi ujian diizinkan Tuhan, saudara, ujian diizinkan Tuhan supaya kita, supaya kita, saudara, menerima kasih karunia Tuhan. Sebab adalah kasih karunia. Nah itu, kita menerima kasih karunia Tuhan, saudara. Untuk apa kasih karunia Tuhan ini? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10. Jadi itu, kenapa Tuhan izinkan ujian, salib, ya, percikan darah, supaya kita menerima kasih karunia Tuhan. Untuk apa kasih karunia? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kenapa Tuhan izinkan kita pencobaan? Supaya mendapat kasih karunia. Untuk apa kasih karunia itu? Yang pertama, saudara, kasih karunia itu memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Sehingga saudara, kita bisa menanggung segala sesuatu. Nah, kita bisa menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Nah, tidak kecewa, tidak putus asa. Nah, itu menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan, saudara. Nah, sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Nah, itu. Jadi memberi kekuatan ekstra, bisa menanggung. Yang kedua, saudara, sehingga kita bisa bertahan dalam kehendak Tuhan. Nah itu, kekuatan ekstra untuk bisa menanggung segala sesuatu dalam Tuhan, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, malah mengucap syukur kepada Tuhan, ditambah malah mengucap syukur. Kemudian yang kedua, supaya kita selalu kita bertahan dalam kehendak Tuhan, tidak keluar dari kehendak Tuhan. Tidak keluar dari kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar dari segala pencobaan. Mujizat pasti terjadi. Kalau kita dalam kehendak Tuhan, mujizat pasti terjadi. Firman itu mujizat. Saudara, nah itu. Jadi mujizat pasti terjadi. Terakhir, supaya kasih karunia, supaya kita dimurnikan sampai sempurna seperti Yesus. Menjadi gandum yang matang, dimurnikan, dimatangkan. Ya, itu suatu dimurnikan supaya kita mengalami pemurnian sampai sempurna seperti Yesus, gandum yang matang untuk masuk lumbung kerajaan surga yang kekal selamanya. Nah, inilah saudara, kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi ujian, supaya kita mengalami kasih karunia. Itu kekuatan ekstra. Untuk tidak kecewa, ya, itu untuk menanggung segala sesuatu dalam Tuhan, tidak kecewa, untuk bertahan dalam kehendak Tuhan, untuk mengalami jalan keluar dari segala masalah yang mustahil, mujizat terjadi, untuk pemurnian, kasih karunia semua itu, untuk pemurnian sehingga kita sempurna seperti Yesus, ya, gandum yang matang yang masuk lumbung kerajaan surga yang kekal selamanya. Puji Tuhan. Nah, kita memperingati Jumat Agung. Kita di Mojokerto ini memperingati Jumat Agung saat ini. Saudara, Jumat Agung yaitu Yesus mati di kayu salib. Yesus mati, Yesus menderita, saudara, sampai mati di kayu salib. Yesus disalibkan. Yesus menderita sampai mati di kayu salib, sama dengan Yesus disalibkan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kemudian Yesus bangkit untuk membenarkan, bahkan untuk menyempurnakan manusia berdosa menjadi gandum yang matang, yang siap dituai
dalam lumbung kerajaan surga yang kekal selamanya. Siap dituai dalam lumbung kerajaan surga yang kekal selamanya. Jadi untuk menjadi gandum yang matang, untuk menjadi gandum yang matang, kehidupan yang sempurna seperti Yesus, maka kita harus mengalami salib Tuhan, harus mengalami kematian bersama Yesus, salib bersama Yesus, percikan darah bersama Yesus. Harus kita mengalami kematian bersama Yesus, salib bersama Yesus, percikan darah bersama Yesus. Nah, itu harus supaya bisa jadi gandum yang matang. Proses salib itu kematian, seperti Jumat Agung memperingati kematian, kita harus mati juga baru bisa menjadi gandum yang matang gitu, saudara. Kalau menolak salib kematian Yesus seperti Petrus, itu saja. Kalau menolak salib kematian Yesus seperti Petrus, pasti menjadi sama dengan setan. Menjadi sama dengan setan atau iblis yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, ini Petrus ini hamba Tuhan senior, hamba Tuhan hebat, tetapi bisa menolak kematian Yesus, menolak salib. Mengapa begitu? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 23. Kenapa Yesus menolak salib? Mengapa Petrus menolak salib, menolak kematian Yesus? Ya, sebab, nah ini, mari kita baca Matius pasal yang ke-15, Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus harus mati di kayu salib. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, ini iblis menolak salib itu iblis. Mengapa demikian? Karena Petrus menggunakan pikiran manusia, pikiran daging, logika, bukan pikiran Yesus, tapi logika daging. Wah, kalau Yesus disalib, aku disalib juga, matilah aku. Untuk apa? Nah, itu pikiran daging, saudara. Pikiran daging, pikiran manusia, pikiran daging, logika daging. Kelihatan benar tapi tidak sesuai kehendak Tuhan. Kelihatannya benar, ya jangan disaliblah Yesus itu. Kan memang tidak salah. Petrus ya jangan disaliblah murid Yesus. Betul, tetapi tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu berada di luar kehendak Tuhan, di tangan setan, hancur. Seperti kereta di luar rel, hancur lebur, binasa selamanya. Ini pikiran daging. Praktek pikiran daging, praktek sehari-hari pikiran manusia, pikiran daging, logika daging. Itu saja. Itu kalau pikiran Yesus, perasaan Yesus, itu iman. Itu iman itu, pikiran Yesus, perasaan Yesus, iman. Itu saja, taat itu. Nah, Tuhan tolong. Sekarang praktek sehari-hari pikiran daging. Yang pertama, menolak salib. Itu Matius 16 tadi, menolak salib. Ya, dia tarik Yesus itu ke samping, menolak salib. Menolak pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Itu pikiran daging. Wah, ya makanan banyak kok suruh puasa. Ya kalau aku enggak punya uang itu baru puasa. Kalau beras banyak, lauk banyak, wah untuk apa puasa itu? Nah ini menolak salib. Mereka menolak pengalaman kematian, kebangkitan bersama Yesus. Nah, itu menolak sengsara daging bersama Yesus, menolak pengalaman kematian, kebangkitan bersama Yesus. Akibatnya tidak mengalami pembaharuan, tidak mengalami pembaharuan.
Ya, itu akibatnya. Tidak mengalami pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tetap mempertahankan manusia darah daging yang binasa, tidak mewarisi kerajaan surga, binasa selamanya. Tetap mempertahankan manusia darah daging yang tidak mewarisi kerajaan surga, binasa selamanya di neraka. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, Efesus 4 21 sampai 25 ya. Efesus 4 21 sampai 26. Saudara, 21 sampai 25 kemudian 26. Mari Efesus pasal 4 21 sampai 25 kemudian ayat yang ke-26. Saudara, 21 dulu. Mari. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, Yesus, menerima pengajaran. Ini justru orang-orang yang menerima pengajaran tapi tidak menerima salib. Nah, ini bertentangan. Pedang diterima tapi tidak dipraktekkan itu. Nah, menolak pedang sebenarnya, menolak salib. Telah menerima pengajaran, sudah mendengar soal pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Pengajaran yang benar sudah dia dengar, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kalau dengar pengajaran, dengar-dengaran pasti pembaruan, pasti pegang salib. Tapi kalau dengar-dengaran menolak salib. Seperti Petrus, Yesus ngajarnya benar. Dia sudah mendengar, tapi menolak salib. Nah, itu artinya tidak praktek. Tidak praktek. Saudara, tetap mempertahankan manusia lama, darah daging. Ini menanggalkan yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh pikiran. Dibarui dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Nah itu, saudara. Jadi tidak mengalami pembaruan, tetap manusia lagi. Manusia baru itu tidak ada dusta. Nah, kalau kita sudah menerima pengajaran benar dan praktek pengajaran benar, kita menerima salib, terjadi pembaruan. Nah itu saja. Tetapi kalau tidak mengalami pembaruan, menolak salib. Nah itulah tetap berdusta. Manusia lama, manusia darah daging, tandanya berdusta. Nah, berkata tidak benar. Nah itu berkata tidak benar. Saja itu berdusta. Kemudian tanda kedua 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Petrus berdusta juga, menyangkal Yesus. Petrus berdusta, ini karena menolak salib berdusta. Lalu marah tanpa kasih. Nah itu Petrus, marah tanpa kasih. Nah ini, saudara, berdusta, menyangkal Yesus, marah tanpa kasih, marah dengan emosi, kebencian. Marah dengan emosi atau kebencian tanpa kasih. Contohnya memotong telinga Malkus. Nah, itu marah tanpa kasih. Memotong telinga Malkus. Nah, ketika Yesus ditangkap dan dia ambil pedang, cerak. Nah, itu Petrus. Manusia lama, manusia darah daging, menolak salib. Itu manusia darah daging. Nah, ini bapak pendusta, bapak pembunuh, benci. Nah, itulah iblis. Yohanes 8 itu iblis. Bapak pendusta, bapak pembenci. Coba dicari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Ya, 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Benci, tanpa kasih, emosi, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Itu bapak pendusta, pembunuh, pembenci, tanpa kasih. Itulah iblis. Menjadi sama dengan iblis, menolak salib. Menjadi sama dengan iblis. Yang benar, nah ini memperingati Jumat Agung, kita harus menerima firman pengajaran benar, mendengar
dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, kita harus menerima salib, sengsara daging bersama Yesus. Maka akan terjadi pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Jujur dan kasih. Ini manusia baru seperti Yesus. Jujur dan kasih. Ya katakan ya, berkata benar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, benar katakan benar, tidak benar tidak benar. Terutama soal Yesus, soal pengajaran. Kalau benar katakan benar, jangan lihat oh orangnya begini. Nggak usah, kalau benar benar. Kalau salah salah. Nah, begitu. Ya, itu manusia seperti Yesus, jujur dan mengasihi. Ya, jujur dan mengasihi. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, semoga kita bisa mengerti itu rumah doa. Jujur dan mengasihi itu rumah doa. Ya, rumah doa. Home sweet home. Nah, hidup kita bahagia, rumah tangga kita bahagia, rumah doa. Jujur itu rumah doa, doanya berkenan. Amsal 15 ayat 8 itu. Doanya berkenan kepada Tuhan. Itu rumah doa. Korban orang fasik kekejian. Korban orang jahat, orang berdosa keji. Nah, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jujur dan kasih, mengasihi. Itu rumah doa. Terjadi kebahagiaan surga. Dalam pribadi, dalam rumah tangga, home sweet home. Kebahagiaan surga. Tuhan tolong kita semua. Tapi kalau dusta dan benci tanpa kasih itu kepahitan hidup. Pribadinya pahit hidupnya, rumah tangganya pahit hidup, dalam penggembalaan rasa pahit, getir, itu semua. Tuhan tolong kita semua. Jadikan rumah doa, ya. Tuhan tolong kita. Sarang penyamun kalau tidak jujur, benci itu sarang penyamun itu iblis. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, saudara, praktek, saudara, pikiran daging, pikiran manusia. Satu, menolak salib. Dua, menjadi seteru salib. Menjadi seteru salib. Nah, ini berkaitan dengan Jumat Agung. Jumat Agung penyaliban Yesus, tapi ditolak salib. Menjadi seteru, musuhnya salib. Nah, ini Filipi 3. Surat Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-18 mulai. Filipi 3. Karena seperti yang telah kerap kali, sering kali kukatakan kepadamu. Rasul Paulus mengatakan terus, mengulang-ulang terus ini, kerap kali, banyak kali. Ya. Dan ya memang dia seorang gembala, mengulang-ulang terus. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis sudah. Kalau dulu ini begini, ayo terima salib, ya begini. Sekarang sudah, ayo terima salib, nangis dia sudah menangis. Ya, itu saat-saat sudah, ya kesempatan terakhir bagi jemaat. Sudah ya, sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara dunia, perkara pikiran manusia, pikiran daging, hanya perkara dunia terus. Itu pikiran manusia. Jadi pikiran manusia, pikiran daging semata-mata hanya tertuju pada perkara duniawi, perkara duniawi. Ya, nah, Tuhan tolong kita semuanya, perkara duniawi. Ini yang menjadi seteru salib. Nah, contohnya Petrus sudah diangkat oleh Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus sudah diangkat oleh Tuhan dari penjala ikan, profesi, perkara duniawi, menjadi penjala manusia, perkara surga, tahbisan. Nah, penjala manusia, untuk apa manusia dijala? Mau dimakan? Tidak boleh. Kalau ikan dimakan, sisanya dijual. Manusia mau dijual, tidak boleh juga. Nah, itu untuk kerajaan surga, untuk perkara surgawi. Nah, tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, nah, Petrus menjadi seteru salib, yaitu kembali menjadi penjala ikan. Pikirannya cuma perut.
Tuhannya perut. Siapa yang mau kasih makan aku lagi? Kalau dulu Tuhan Yesus yang kasih aku makan, sekarang siapa yang kasih aku makan lagi? Nah ini, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah ini, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ayo kita waspada, saudara, jangan seperti Petrus pikirannya hanya tertuju pada perkara dunia, terutama perut. Saudara, itu sehingga ketika Yesus sudah mati di kayu salib, maka Petrus menjadi seteru salib karena menggunakan pikiran manusia. Nah, dia kembali menjadi penjala ikan. Nah, karena dia berpikir siapa yang mau kasih makan sekarang? Yesus tidak ada, ya kerja lagi. Nah, itu. Ya, Tuhan tolong kita. Yohanes 21 itu ditulis dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Mari kita baca. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Padahal Tuhan sudah bilang kamu penangkap manusia. Tapi Petrus mau menangkap ikan lagi. Karena pikiran manusia seteru salib, hanya perut yang diperhatikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Lah, kalau logika, logis ini. Iya, waktu ada Yesus ada yang kasih makan. Sekarang kalau tidak ada Yesus mau makan apa kita? Logis ini. Ini pikiran manusia ini betul ya, ikut. Padahal tidak sesuai kehendak Tuhan. Hati-hati. Kalau kita bicara kehendak Tuhan sampai banyak yang tidak percaya. Tapi kalau kita bicara logika, pengikutnya banyak. Banyak. Saudara, pengikutnya banyak. Nah, itu. Tuhan tolong kita semua. Itu kalau kita bicara tabernakel surga, Taurat itu. Kalau bicara surga Taurat, padahal ada di Alkitab. Kalau bicara neraka, laris, bestseller, laris. Itulah pikiran manusia, logika. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Hati-hati. Kami ikut juga, tidak usah tawar-menawar. Aku menjalaikan, kami ikut, siap, kami ikut. Apalagi senior Petrus ini. Saudara, senior, mau bicara apa saja sudah dipercaya, bahaya kita. Kalau kita sudah lama dalam pengajaran ini, kita harus waspada. Saudara, sangat berbahaya. Sebab dipercaya orang, mau menyesatkan gampang. Nah, itu. Tapi sebaliknya, kalau bicara kehendak Tuhan, kerajaan surga, susah. Banyak yang tidak percaya, banyak yang menolak. Karena memang salib, pintu surga itu salib, pintu neraka itu jalan lebar. Nah, itu pasti pilih jalan lebar. Itu, saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini, Petrus dari penjala manusia berubah menjadi penjala ikan lagi dan diikuti oleh murid yang lain. Diikuti, saudara, spontan oleh murid yang lain. Ikut langsung, tidak ada yang keberatan. Jangan Pak Petrus, jangan. Tidak ada. Langsung kami ikut. Hati-hati. Saudara, waspada. Nah, memang seteru salib itu paling senang daging ini. Seteru salib itu paling senang itu. Tuhan tolong, paling cocok dengan daging. Prakteknya sekarang gimana ini? Praktek sekarang penjala manusia jadi penjala ikan lagi. Praktek sekarang, praktek sehari-hari sekarang penjala manusia menjadi penjala ikan. Yaitu pertama, beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari perkara jasmani, profesi, pekerjaan. Beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari perkara jasmani, duniawi. Nah itu, keuangan, cari jodoh, cari kedudukan, cari pekerjaan, dari profesi semua. Jadi menjadi gembala profesi, dapat uang, dapat ini. Jadi pemain musik profesi, seperti kerja di dunia. Bukan begitu. Kita menjala manusia untuk kerajaan surga. Itu, saudara. Tuhan tolong. Tidak mengutamakan lagi perkara rohani. Yang penting dapat jasmani. Tidak mengutamakan lagi perkara rohani. Terutama tidak mengutamakan pengajaran yang benar. Yang penting dapat uang. Yang penting dapat kedudukan. Yang penting dipuji. Yang penting ini.
Tidak peduli masalah rohani, terutama ajarannya, makanannya. Tidak peduli. Mau makanan babi dikasih, ketawa-ketawa, ya sudah itu. Senang kalau dipuji, kalau dikasih kedudukan, kalau ini, dan lain sebagainya. Kalau dapat uang, dapat itu semua. Tuhan tolong kita semua. Praktek pertama, profesi. Pekerjaan Tuhan itu profesi sekarang. Berapa mau dibayar? Naik apa saya ke sana? Profesi. Itu. Yang kedua, tidak setia. Penjala manusia jadi penjala ikan. Tinggalkan penjala manusia. Tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan hanya untuk mencari perkara jasmani, hanya karena mencari perkara dunia. Jadi tidak boleh kerja, tidak boleh ini yang masih kerja, yang masih kuliah. Oh, yang keras silakan. Tapi jangan sampai menjadikan kita tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Justru utamakan ibadah pelayanan. Nah itu, kerja keras, lebih keras lagi ibadah pelayanan. Sekolah keras, lebih keras lagi ibadah pelayanan kepada Tuhan. Apapun pengorbanannya. Saja Tuhan tolong kita semua. Jangan sampai seperti Petrus ini sekarang prakteknya tidak setia. Bahkan meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan hanya untuk mencari perkara dunia. Nah ini akibatnya. Nah akibatnya. Kalau tabisannya sudah salah, tujuannya hanya profesi, mencari perkara jasmani, atau tidak setia dalam tabisan, meninggalkan tabisan hanya untuk mencari perkara jasmani, hanya kerja, hanya kuliah sampai tinggalkan ibadah pelayanan, ya sama. Akibatnya pertama gagal, tidak menangkap apa-apa. Ya, itu di ayat yang ke-3. Saudara, mereka berangkat 3b, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Gagal total. Tidak menangkap apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau pohon anggur tidak berbuah apa-apa. Pahit getir, tidak manis. Gagal total. Tidak menangkap apa-apa. Saudara, dalam kekurangan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dalam masalah tidak berbuah apa-apa, tidak manis, pahit getir. Itu gagal total. Itu gagal total. Tidak menangkap apa-apa, kekurangan dia, tidak punya apa-apa, kekurangan, tidak bisa berbuat apa-apa dalam masalah, dan tidak berbuah apa-apa. Tidak berbuah apa-apa, tidak manis, pahit getir hidupnya. Tuhan tolong kita semua. Kedua, ayat 7, ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Telanjang. Tidak berpakaian, telanjang. Telanjang artinya dipermalukan. Telanjang, dipermalukan. Itu dalam keadaan ketakutan, kecemasan, tidak puas. Kalau orang telanjang tuh, jangan masuk, takut, cemas, tidak puas. Itu telanjang. Sampai hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Nah, ini saudara, itu satu lagi, 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, paling malang. Sudah pahit getir tadi, ditambah malang, paling malang. Tidak beruntung, tidak mujur. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, perkara jasmani, menaruh pengharapan pada Yesus, beribadah melayani Dia, saudara, ini menjadi hamba Tuhan hanya untuk perkara jasmani, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Dari orang tidak percaya Yesus pun dia lebih malang. Nah itu, saudara, ini
kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Judulnya itu kebangkitan kita, kebangkitan kita. Tidak bangkit, kebangkitan kita. Paling malang di antara segala manusia. Sebab tidak mengalami kebangkitan, dikuasai maut, kebinasaan, tidak selamat, tidak sempurna. Dikuasai maut itu tidak selamat, binasa tidak sempurna, binasa selamat. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kalau kita menerima salib yang benar, memperingati kematian Tuhan, Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan, supaya kita menerima salib Kristus. Nah, artinya beribadah melayani Tuhan, nah, untuk mencari Tuhan, mencari pengajaran yang benar, dengan setia dan berkobar-kobar, tidak terhalang apapun juga. Itu menerima salib, sengsara daging bersama Yesus untuk bisa beribadah melayani Tuhan, untuk mencari Tuhan, mencari pengajaran yang benar dengan setia dan berkobar-kobar, sehingga tidak terhalang oleh apapun, tidak mau terhalang oleh apapun juga. Itu menerima salib, memperingati Jumat Agung. Kita harus menerima salib, sengsara daging bersama Yesus untuk beribadah melayani Tuhan dengan atau untuk mencari Tuhan, mencari pengajaran yang benar dengan setia dan berkobar, tidak mau dihalangi apapun juga. Maka kita bisa memuaskan Tuhan, kita sendiri dipuaskan. 1 Timotius 6 ayat 6, 1 Timotius 6 ayat, kita bisa memuaskan Tuhan, dan kita dipuaskan oleh Tuhan, tidak telanjang. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas, memberi keuntungan besar. Keuntungan, bukan kerugian. Tadi malang, sekarang beruntung. Kita mendapat keuntungan besar. Kita dipuaskan, kita memuaskan Tuhan, kita dipuaskan oleh Tuhan, saudara. Sehingga kita mendapatkan keuntungan besar. Apa keuntungan besar? 2 sayap burung nasar yang besar, itu keuntungan besar. 2 sayap burung nasar yang besar, yang akan menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Antikris tidak bisa menjamah kita. Ini keuntungan besar. Oh, Tuhan tolong kita, sebab nanti seluruh dunia ini dikuasai antikris 3,5 tahun. Hanya kehidupan yang menerima salib Tuhan, Jumat Agung, kematian Tuhan dikasih, mau mati bersama Yesus, mau ibadah pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu yang mendapat keuntungan besar. 2 sayap burung nasar yang besar, yang menyingkirkan dia ke padang gurun, jauh dari mata ular. Jangan dijamah, dilihat pun nggak bisa, nggak bisa. Kita dipelihara langsung, dilindungi, dipelihara langsung oleh Yesus, oleh Tuhan, lewat firman pengajaran dan korban Kristus, perjamuan suci. Sekali lagi saya ingatkan, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, latihan penyingkiran ke padang gurun, latihan penyingkiran seperti Jumat Agung, latihan penyingkiran ke padang gurun. Ini keuntungan besar. Kalau dalam rumah ibadah ada kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, keuntungan besar. 2 sayap burung nasar yang besar disediakan di sana. Tuhan tolong kita semuanya. Jadi itu praktek sehari ini, pikiran daging, pikiran logika, terus menolak salib, tidak ada pembaruan, saudara, hanya dusta, hanya berdusta, saudara, hanya benci tanpa kasih. Itu menjadi seperti iblis yang dibinasakan. Tapi kalau menerima salib, kita berubah, jujur, kasih, itu rumah doa, tempatnya Tuhan, rumah doa, bahagia, surga, home sweet home. Pertama. Kedua, pikiran salib, seteru salib, seteru salib, beribadah, melayani. Waduh, saudara, tiap hari. Tapi untuk mendapat uang, mendapat kedudukan, mendapat kepujian, profesi, atau sebaliknya tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan hanya gara-gara mencari uang, hanya mencari perkara jasmani. Nah, itu tidak memuaskan, itu telanjang semua.
dan binasa selamanya. Tapi ayo terima salib, ayo perbaiki ibadah. Mau sengsara daging untuk memperbaiki ibadah pelayanan yang berkenan kepada memuaskan Tuhan, yaitu beribadah melayani Tuhan untuk mencari Tuhan, pribadi Tuhan, pengajaran benar, dengan setia berkobar, tidak mau terhalang apapun juga. Wah, itu memuaskan Tuhan. Kita dipuaskan, ada keuntungan besar. 2 sayap burung nasar. Ini memperingati Jumat Agung. Ayo terima salib, terima sengsara daging bersama Yesus. Kita home sweet home, jujur dan kasih, dan kita keuntungan besar. Ibadah diperbaiki oleh Tuhan hari-hari. Tuhan menolong kita. Yang ketiga, praktek sehari pikiran daging. Jangan pakai logika. Semua salib itu sama dengan iman. Kebenaran itu iman. Saudara, terima dengan iman. Itu. Yang ketiga, praktek sehari-hari pikiran daging, pikiran manusia. Saudara, yang ketiga, sombong. Petrus sombong. Matius 16 ayat yang ke-22. Matius 16 ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ketika Yesus bicara salib, tarik ke samping, jangan di depan saya, nah, di samping. Itu kesombongan, yaitu sombong, yaitu tidak mau tergembala, tidak mau Yesus di depan, kita mengikuti dia. Kalau Yesus di depan, Yesus disalib, saya disalib juga, tidak mau. Logika tidak mau. Yesus di samping. Nah ini, jadi kesombongan yaitu tidak mau tergembala, menarik Yesus ke samping, tidak mau Yesus di depan kita, menjadi gembala agung, tidak mau. Sehingga ini artinya tidak mau tergembala sama dengan menarik Yesus ke samping, tidak mau Yesus berada di depan kita, itu tidak tergembala. Ya, praktek tidak tergembala, tidak mau masuk kandang penggembalaan. Tidak mau masuk kandang penggembalaan, ruangan suci, kandang penggembalaan, ruangan suci. Tidak mau masuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan kebaktian umum, ketekunan kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, ketekunan kebaktian doa penyembahan, tidak mau. Nah itu, tidak mau, hanya cukup ya kebaktian umum saja. Cukup, wah aku seneng yang doa saja. Cukup, nah itu tidak mau masuk kandang penggembalaan. Nah itu Tuhan tolong kita semuanya. Nah, itu tidak mau melekat tubuh jiwa rohnya, tidak mau melekat kepada Allah Tritunggal. Nah, tadi kebaktian umum itu Roh Kudus, kebaktian pendalaman Alkitab itu anak Allah, kebaktian doa penyembahan itu Allah Bapa dalam kasih. Lengkap Allah Tritunggal. Kita tubuh jiwa roh. Jadi dalam kandang penggembalaan, tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Kalau tidak mau tergembala, tidak mau masuk kandang, tubuh jiwa rohnya tidak melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh setan Tritunggal untuk menjatuhkan kita dalam dosa-dosa, puncak dosa, dalam pencobaan, juga dalam penyesatan, kehilangan arah ke surga, ke Yerusalem. Celah, tidak melekat itu ada celah, itulah tempatnya setan Tritunggal untuk menjatuhkan kita. Saudara, nah ini tidak tergembala, tidak melekat, ada celah. Nah itu saudara, ada celah-celah yang dimanfaatkan setan Tritunggal itu. Saudara, ada celah-celah ini yang dimanfaatkan oleh setan Tritunggal untuk menjatuhkan kita dalam dosa-dosa, dalam pencobaan, dalam dosa-dosa, puncak dosa, dalam penyesatan, kehilangan arah ke Yerusalem baru, binasa selamanya. Itu pertama. Kedua, tidak tergembala artinya tidak mau sampai tidak bisa makan firman penggembalaan. Tidak mau sampai tidak bisa makan firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang oleh seorang gembala, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang oleh seorang gembala sebagai makanan pokok kita.
tapi juga sebagai tongkat gembala. Firman penggembalaan sama dengan tongkat gembala untuk mengatur segala aktivitas di dalam sidang jemaat, di dalam domba-domba. Makanan untuk mendewasakan, tapi tongkat mengatur aktivitas geraknya. Sana, mengatur aktivitas domba-domba dalam kandang penggembala. Ya, ini kegunaan tongkat penggembalaan. Kegunaan tongkat penggembalaan. Yang pertama, Yeskel 20:37. Ini ada tongkat gembala. Gunanya, Yeskel 20 ayat 37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang. Nah itu, dan menghitung kamu. Jadi kegunaan tongkat gembala, firman penggembala bagaikan tangan gembala agung yang menuntun kita masuk ke kandang penggembalaan. Itu tugas gembala, bukan beranak domba. Aneh. Masa gembala manusia beranak domba? Aneh. Tapi memasukkan domba ke kandang, biarlah domba beranak domba. Kalau gembala beranak domba, nanti ngambil jemaat orang lain. Nah itu. Kecuali dia pindah sendiri, ya terserah. Jangan menarik-narik jemaat orang lain. Ya, Tuhan tolong kita semua. Itu. Jadi firman penggembala, tongkat gembala, firman penggembala bagaikan dua tangan Tuhan, dua tangan gembala agung yang menuntun kita masuk kandang. Nah, ayo, berapa kebaktian umum? Kristen umum. Berapa pendalaman Alkitab yang datang? Berapa doa penyembahan? Nah, harus seimbang, sama bobotnya. Nah, itu tugas seorang gembala, memasukkan ke kandang. Ya, Tuhan tolong kita. Sebab di luar kandang tidak dihitung. Di luar kandang tidak, yang hanya masuk kandang yang dihitung. Di luar kandang tidak dihitung. Nah, kalau bahasa kasarnya tidak dihitung, tidak selamat. Nah itu, Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 3-4. Setelah di dalam kandang mau kemana lagi? Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk dia penjaga membuka pintu, gembala, dan domba-domba mendengarkan suaranya, suara gembala, penjaga. Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi tongkat gembala, firman penggembalaan menuntun domba-domba keluar dari kandang. Sudah masuk kandang, tapi juga dituntun kemana? Dituntun keluar untuk masuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir, ke gerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna, fellowship, ke gerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna, fellowship yang benar berdasarkan firman pengajaran yang benar, fellowship yang benar, bukan orangnya, bukan uangnya, bukan kedudukannya, bukan, tapi makanannya, pengajaran yang benar. Itu fellowship yang benar. Kalau kita datang fellowship yang benar, kita mendapat pembukaan firman, kita mendapat karunia. Tempat paling subur untuk karunia. Itu fellowship yang benar. Kalau dapat karunia, gembala datang fellowship yang benar, pulang jemaat makin merasa, betul dia gembala. Betul. Nah, makin merasakan. Saudara, makin merasakan. Ada karunia Roh Kudus. Kemampuan ajaib dari Roh. Tapi kalau kita datangi fellowship yang salah, kering, hilang semuanya. Kita tidak mau datang fellowship yang benar, sama, kering, hilang semuanya. Sampai keselamatan pun hilang. Sebab harus masuk kandang, harus keluar. Ada kandang yang lain, harus keluar. Menjadi satu. Satu lagi, Wahyu 7:17. Wahyu 7. Ini kegunaan tongkat gembala. Doakan kami gembala-gembala untuk bisa mempersiapkan firman penggembalaan. Suara gembala. Penting menuntun ke kandang untuk dihitung. Sudah dipelihara, diberkati. Jangan egois. Ada kandang lain. Fellowship. Keluar. Nah, setelah itu masuk kandang yang kekal, Yerusalem Baru. Sebab anak domba
yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Turun lagi, ya, turun, ya, menggembalakan. Sebab anak domba yang di tengah takhta. Nah, itu. Jadi firman penggembalaan tongkat gembala atau firman penggembalaan menuntun kita sampai masuk kandang penggembalaan terakhir di takhta surga Yerusalem baru, takhta Yerusalem baru, kandang penggembalaan terakhir kekal di takhta kerajaan surga, di takhta Yerusalem baru, dan segala air mata dihapuskan oleh Tuhan. Nah itu Tuhan tolong kita semuanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, kesalahan gereja Tuhan apa? Kesalahan gereja Tuhan tidak mau dituntun Tuhan seperti Petrus. Ke samping, biar aku yang nuntun kamu, aku yang di depan, kamu di samping atau di belakang, aku yang di depan. Kesalahan besar gereja Tuhan adalah di akhir zaman tidak mau dituntun oleh Tuhan, tetapi mau menuntun Tuhan. Ini kesalahan besar. Tidak mau dituntun oleh Tuhan, tetapi mau menuntun Tuhan. Loh, gimana sih Om menuntun Tuhan? Artinya firman pengajaran yang benar dicocokkan dengan dagingnya, keinginan dagingnya. Kalau tidak cocok, wah salah itu firman itu. Salah itu, tidak masuk logika. Ya, ketika saya mengatakan, saudara, kita kerja keras, sekolah keras, tapi ibadah lebih keras, mana bisa, tidak masuk akal. Nah itu tidak mau dituntun, sesuai keinginan dagingnya. Capek aku sudah kuliah keras itu sudah capek Om, masa mau ibadah keras lagi? Sudah capek. Nah itu mau dicocokkan dagingnya. Kalau aku sudah kuliah keras, ya ibadahnya lambat-lambat lah. Ya sudah, bisa datang, tidak bisa tidak datang. Begitu. Kan begitu. Tidak mau dituntun, mau menuntun Tuhan. Nah, yang benar, daging harus dicocokkan dengan firman pengajaran benar kehendak Tuhan. Daging yang tidak cocok ini harus dicocokkan. Harus lewat proses penyembelian, disucikan, penyucian, penyembelian atau penyucian. Daging yang keinginan daging ini yang harus cocok dengan kehendak Tuhan. Lewat proses penyembelian, yang tidak cocok disembelih, tidak cocok disembelih, disucikan. Itu mereka Tuhan tolong. Itu yang pertama, kesalahan besar. Tidak mau dituntun, mau menuntun Tuhan. Artinya itu terhadap firman. Yang kedua, mau menuntun gembala manusia. Mau mengatur gembala manusia. Begini ya Om, begini ya Om, begini Om. Wah, ya tidak bisa lah. Sudah ya. Kalau tidak cocok, wah tanpa kasih. Nah itu teriakannya sudah tanpa kasih gembala itu. Masa gitu tidak boleh. Masa begini tidak boleh. Cuma satu kali tidak boleh, cuma ini tidak boleh. Nah, jadi mau mengatur gembala manusia, pakai manajemen, sistem manajemen keuangan mau diatur, bagus loh Om. Tapi bukan tahbisan. Manajemen itu tanggung jawab pada manusia. Kalau tahbisan itu tanggung jawab sama Tuhan. Kalau gembala tanggung jawab sama Tuhan, tidak bisa di manage, di manajemen tidak bisa. Harus tahbisan. Tahbisan kepada Tuhan. Ini banyak sekarang keuangan sudah manajemen diatur oleh jemaat, gembala diam sudah, tidak bisa apa-apa. Makanya firman tidak ada pembukaan firman. Nah itu, terutama keuangan itu cakarnya antikris. Keuangan mau di manage sama sidang jemaat, sama tua-tua, habislah gereja Tuhan itu. Tidak ada pembukaan firman kalau tidak ada perpuluhan. Persembahan khusus sudah di manage, tidak ada tahbisan kepada Tuhan, sudah tidak ada pembukaan firman, kering, harus hancur. Tuhan tolong, ini dua kesalahan besar dalam penggembalaan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jalan keluarnya, Petrus juga berada di sana. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Satu kali. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku 2 kali. Lalu yang ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini jalan keluarnya. 3 kali pertanyaan Yesus kepada Simon sama dengan pemberitaan firman penggembalaan dalam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, itu 3 kali pertanyaan Yesus kepada Petrus sama dengan sebagai pemberitaan firman penggembalaan dalam ketekunan dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, itu pertolongan Tuhan, jalan keluar. Saudara, nah, Tuhan tolong. Di situ dalam kandang penggembalaan kita bisa menerima kasih Allah. Saudara, kasih Allah sehingga bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Tadi Petrus ditanya, adakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih Allah? Jawab, kasih filio, kasih sesama. Ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih sesama? Nah, jawabannya sedih hatinya. Sedih hatinya. Saudara, tidak ada kasihnya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Saudara, tidak punya kasih Allah, kasih sesama. Tapi lewat dialog 3 pertanyaan ini, sekarang lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah, apapun kelemahan kita, yang penting tekun. Penting tekun, dengar firman, tekun. Saudara, pasti tertolong. Kita bisa menerima kasih Allah. Bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Nah, ini bukti kita mengasihi Tuhan lebih dari semua, ya bisa tergembala dengan benar dan baik. Kalau dibalik, bukti kita mengasihi Tuhan lebih dari semua, yaitu kita bisa tergembala dengan benar dan baik. Nah, 1 Petrus 5-6 ini mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua, tergembala dengan benar dan baik. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Mari, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu, ya, rendahkanlah dirimu di bawah seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi kehidupan yang tergembala tadi, tunduk, taat, itu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tergembala dengan benar baik, tunduk, taat, dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, mengulurkan tangan pada Tuhan. Seperti Petrus, Yohanes 15 ayat 18 tadi. Yohanes 15 ayat 18. Petrus mengulurkan tangan kepada Yesus. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Yohanes 21 ayat 18. Mari. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ketika kita belum dewasa rohani, mau ikuti kehendak sendiri. Nah, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, sudah dewasa rohaninya dalam penggembalaan, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki, kehendak Tuhan. Mengulurkan tangan. Nah, itu mengasihi Tuhan. Tergembala dengan benar baik, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Saudara, itu berarti kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berada di bawah tongkat gembala tadi itu. Berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, berada di bawah tongkat gembala. Hasilnya, jadi itu Yeskel 20, 37, 38. Yeskel 20, 37, 38. Demikian
Yeskiel 20, 37 sampai 38. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, di bawah tangan Tuhan yang kuat, tongkat gembala, memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengahmu orang memberontak, orang durhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri ke tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui akulah Tuhan. Jadi hasil yang pertama mengalami dipisahkan dari gereja palsu. Dipisahkan dari gereja palsu. Itu yang menyesatkan gereja Tuhan. Dipisahkan dari gereja palsu yang menyesatkan gereja Tuhan. Pisah. Nah, dipisahkan dari dosa-dosa, puncak dosa. Nah itu orang jahat, gereja palsu, dosa-dosa, puncak dosa. Nah, yang kedua, dihitung oleh Gembala Agung. Artinya, dihitung artinya. Dihitung sama dengan diperhatikan, dipedulikan. Tuhan bergumul untuk kita semua. Nah itu, bergumul untuk kita semua. Sehingga pertama, Matius 10:30. Jadi hasil tergembala berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita ulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan kepada kita. Kita di bawah tangan Tuhan kuat, di bawah tongkat gembala. Artinya kita dipisahkan dari yang jahat, dari dosa dan lain-lain, safe. Kemudian dihitung oleh Tuhan. Kita diperhatikan, diperdulikan. Tuhan bergumul untuk kita semuanya. Nah, ini ya. Untuk sebentar sebelum lanjut, untuk menghitung, untuk Tuhan bisa menghitung kita, dia rela tidak dihitung. Untuk bisa menghitung kita domba-domba, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita, maka Tuhan rela dibuang, tidak dihitung. Tuhan rela tidak dihitung. Yesaya 52 ayat 14. Yesaya 52 14, Yesaya 53 ayat 1 dan 3. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Itu siapa yang percaya pada berita yang kami dengar, kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ayat 3. Ia dihina, dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan. Ia biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia dilempar dari keluar kebun anggur. Dalam perumpamaan kebun anggur, dia dilempar. Ini pemiliknya, ini ahli waris, lempar keluar. Tidak dihitung. Sehingga kita bisa dihitung, terutama bangsa kafir bisa dihitung. Itu di kayu salib Yesus tidak masuk hitungan. Dianggap orang paling berdosa, dianggap orang terkutuk, tidak masuk hitungan. Orang suci, orang benar, tidak masuk. Supaya kita masuk hitungan, bisa. Kita diperhatikan, dipedulikan. Yesus bergumul untuk kita. Sehingga pertama, Matius 10:30, Kisah Rasul 27:34. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Terus Kisah Rasul 27:34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sekalipun, artinya ini, sekalipun kita tidak berdaya, tidak bisa apa-apa seperti sehelai rambut di tengah lautan bergelora, ya, tetapi Tuhan memelihara kita semua. Tuhan memelihara kehidupan kita secara berkelimpahan, sampai mengucap syukur, kepada Tuhan. Saudara, sampai mengucap syukur kepada Tuhan, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Sehelai rambut tidak bisa dipandang, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, kecil, tak berdaya, tapi dipelihara oleh Tuhan di tengah lautan, badai lautan dunia, tapi dipelihara secara ajaib oleh Tuhan sampai berkelimpahan, sampai mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi orang lain.
terutama dalam pembangunan tubuh Kristus menjadi berkat. Ayo salurkan semua untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan tolong kita semua. Saudara, kemudian yang kedua, saudara, sehingga yang kedua Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul sehingga pertama kita selai rambut dipelihara, kedua Ayub 31 ayat 4, 1 Samuel 20 ayat 3, Ayub 31 ayat 4. Bukankah Allah mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Tadi rambut, sekarang langkah. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Langkah dihitung. 1 Samuel 20 ayat 3. 1 Samuel 2. Tapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya di antara aku dan maut. Tuhan menghitung langkah-langkah hidup kita yang hanya satu langkah jaraknya dengan maut. Satu langkah jaraknya dengan maut. Baik maut tubuh, meninggal dunia, maut jiwa, maut rohani, dosa-dosa sampai puncak dosa, ajaran palsu. Satu langkah, satu denyut jantung jaraknya dengan maut. Maut tubuh bisa. Baru ngomong kok sudah meninggal, bisa. Maut rohani, dosa-dosa baru lewat, kok sudah berbuat dosa, bisa. Dosa-dosa sampai puncak dosa, ajaran palsu, bisa. Maut tubuh dan kematian kedua, maut kedua, kematian kedua, binasa di neraka selamat. Ini Tuhan menolong kita. Tuhan hitung langkah kita karena satu langkah jaraknya dengan maut. Saudara, Tuhan sanggup melindungi kita. Saudara, Tuhan sanggup melindungi kita dari maut yang hanya satu detak jantung jaraknya dengan kita. Dan Tuhan sanggup, tangan Tuhan sanggup menuntun kita ke arah masa depan yang berhasil dan indah pada waktu. Berhasil dan indah. Masa depan berhasil dan indah. Saudara, ini Tuhan tolong kita semuanya. Masa depan berhasil dan indah. Ya, kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Langkah-langkah yang indah. Betapa indahnya kaki yang membawa kabar mempelai, kabar baik. Kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan dalam kabar mempelai. Dalam pengajaran mempelai atau kabar mempelai. Sehingga kita dalam pelukan tangan Tuhan. Langkah-langkah indah itu dalam pelukan tangan Tuhan. Dalam pelukan tangan Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Roma 10 ayat 15 itu ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, kabar mempelai. Penginjilan, pengajaran terutama di akhir zaman. Nah ini, kita dipakai dalam gerakan hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus. Kita lepas dari maut, langkah-langkah yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita. Satu lagi, Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 34. Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang maut yang lewat. Itu manusia ini. Tapi perhatian Tuhan kepada manusia yang hanya bayang-bayang maut itu. Hanya lewat, hanya mati, binasa. Apa perhatiannya itu? Mazmur 1, Mazmur 108 ayat 5 sampai 6. Ya, Mazmur 108 ayat 5 sampai 6. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saudara, nah ini Tuhan tolong kita semua. Jadi Tuhan mengubahkan kita, saudara.
Tuhan mengubahkan kita semua, saudara, untuk menjadi sempurna seperti Dia. Saudara, Tuhan mengubahkan kita semua untuk menjadi sempurna seperti Dia. Saudara, itu semuanya. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit sampai kita ditinggikan di awan-awan yang permai. Saudara, perhatian Tuhan itu, saudara. Tuhan memperdulikan bergumul untuk kita semuanya. Saudara, bergumul untuk kita semuanya. Saudara, sampai kita diubahkan sampai sempurna seperti Dia, sampai sempurna seperti Dia. Tuhan tolong kita semuanya. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6 mengubahkan kita sama mulia dengan Dia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah, serupa dengan Allah, memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini kemuliaan Tuhan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Tuhan. Ini perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan kepada kita, pergumulan Tuhan lewat kemuliaannya yang mengatasi langit itu. Dia mau mengubahkan kita sampai sama mulia dengan Tuhan. Mereka sama mulia dengan Tuhan, sempurna seperti Tuhan, mempelai wanita surga yang siap menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 5 ayat 4. Tadi 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dia mulia, memberikan mahkota kemuliaan kepada kita yang tidak dapat layu. Tidak boleh loyo. Memakai mahkota yang tidak layu itu setia berkobar terus. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Tetap hidup dalam kesucian. Itu namanya tidak loyo. Tidak loyo dalam kesetiaan, tidak loyo dalam kesucian. Saudara, tetap hidup suci bertambah-tambah. Mereka, itu sampai mahkota mempelai untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ini gandum yang matang, mahkota mempelai, gandum yang matang masuk ke lumbung kerajaan surga, menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, masuk Firdaus, masuk lumbung kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayo memperingati Jumat Agung. Mari saudara, jujur kita ini berubah, jujur rumah doa. Saudara, memperingati Jumat Agung, terima salib. Saudara, kita harus menerima salib Tuhan. Saudara, itu Jumat Agung ini kita menerima salib Tuhan, ibadah pelayanan yang baik, yang berkenan. Saudara, itu Tuhan memberi keuntungan besar, 2 sayap burung nasar. Dan menerima, saudara, menerima salib Tuhan, memperingati Jumat Agung, jangan sombong, rendah hati juga seperti Yesus mau digembalakan dengan benar dan baik itu. Mau tergembala sehingga kita diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan bergumul untuk kita sampai mati di kayu salib, untuk menghitung kita, untuk melepaskan dari maut, untuk mengubah kita sampai sempurna. Seperti memberi mahkota kemuliaan untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai sampai masuk kerajaan surga. Gandum yang matang masuk lumbung kerajaan surga kekal selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Allah peduli. Nomor 1, Allah peduli. Jangan ragu, Dia sudah mati bagi kita, memperdulikan kita semua. Allah peduli. Mari. Nomor 1, suplemen. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan ukur tundukkan kepala. Jangan ragukan Gembala Agung yang sudah mati bagi kita. Dia berjuang untuk kita, memperhatikan, mempedulikan. Serahkan kepada Dia pergumulan kita. Tak akan pernah dibiarkannya. Ada yang mau mengangkat dua tangan, serahkan semua pergumulan kita. Tak akan pernah dibiarkannya. Sekali lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Engkau yang memperdulikan kami, memperhatikan kami sehelai rambut Tuhan, haleluya. Oh haleluya, kehidupan yang indah tak berdaya. Biar selalu dalam tangan belas kasih-Mu, tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau pakai kami, Engkau tolong kami Tuhan. Mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan, sampai mahkota mempelai Tuhan, sampai bertemu Tuhan di awan permai, sampai masuk Yerusalem baru Tuhan, gandum yang matang masuk ke lumbung kerajaan surga. Terima kasih, turunkan tangan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tolong kami semuanya. Terima kasih, apapun keadaan kami, Engkau sanggup menolong kami semua. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang dipecahkan di hadapan kami adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib. Di dalamnya ada kepedulian, perhatian Tuhan, dan pergumulan Tuhan bagi kami semua. Mengulurkan tangan belas kasih untuk melakukan apa saja bagi kami Tuhan, sampai menyempurnakan kami. Mujizat pasti terjadi. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Perjamuan suci dibagi, kornya dengan kita menyanyikan kornya. Haleluya, tak akan pernah Allah mengerti. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Tak akan pernah dibiarkan. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Bukti Dia bergumul untuk kita sampai mati di kayu salib, untuk memberi kemenangan, untuk memberikan mahkota kemuliaan.
kepada kita semua. Haleluya. Jangan ragu-ragu apapun pergumulan kita, serahkan kepada Dia. Tuhan mampu menolong kita semuanya. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus yang sudah menebus kita semuanya. Kalau ada penyakit, bisa diraba tangan kiri, raba tangan kiri, tidak bisa letakkan di dada. Memang perjamuan suci bukan obat, tapi kuasa Tuhan. Tangan belas kasih Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tapi juga bisa melakukan yang lain. Ada yang lain, mungkin karena dosa, karena apa saja, letakkan tangan kiri di dada, Tuhan akan tolong kita semuanya. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tetapi sampai di awan permai. Kita bersorak-sorai bersama Dia di awan permai sampai di kandang penggembalaan terakhir Yerusalem baru. Angkat dua tangan ke atas, serahkan semua kepada Dia. Kehidupan kita, keluarga kita, sidang jemaat ada di dalam tangan belas kasih Gembala Agung sampai mendapatkan mahkota kemuliaan untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai, gandum yang matang. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ampuni kami kekurangan kami Tuhan, Engkau bergumul bagi kami. Haleluya, haleluya. Beri kemenangan kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai mahkota kemuliaan, sampai di awan permai, sampai di kandang penggembalaan terakhir Yerusalem baru. Gembalakan kami semua dengan benar baik Tuhan sampai kesempurnaan. Terima kasih, mujizat pasti terjadi. Turunkan tangan. Terima kasih. Berkati gembala sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat rohani jasmani, berkat dari surga Tuhan, dan gembalakan mereka semua sampai mengaku takkan kekurangan aku Tuhan. Haleluya, sampai kesempurnaan Tuhan. Ada kesaksian yang hidup, ada ucapan syukur selalu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bukakan firman-Mu selalu bagi kami sekalian. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Jumat Agung, memperingati Jumat Agung. Puji Tuhan.